Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Tapi nggak bisa ya kalau bikin video aja pakai video kita baru bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kitab Syiyam, yaitu masuk kepada bab puasa. Nah, iya benar. As-shaumu fil lughah. Puasa secara bahasa itu wa al-imsak. Jadi imsak itu artinya apa, Pak? Puasa. Puasa itu artinya imsak. Imsak itu menahan. Jadi kalau kita kan punya budaya ada namanya imsak. Ya, imsak itu artinya menahan. Tapi konotasinya di kita namanya imsak itu sebenarnya waktu ikhtiyar, waktu hati-hati. Ya. Kenapa puasa itu ya memang al-imsak anil akli wasyurbi wal jima, kemudian wa ghairzalik. Jadi yang namanya puasa itu yang ngejaga, menahan dari makan minum, ya. Kemudian angqadha'i syahwah, memperturutkan, menunaikan syahwat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kapan mulainya? Terbit fajar sampai beduk maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Nah, imsak waktu yang tertulis tertera itu waktu ikhtiar, waktu kita hati-hati. Ya, jadi di situ apakah boleh? Ini konotasinya di Indonesia ya. Imsak, di waktu imsak itu masih boleh makan, ya, masih boleh minum. Itu waktu ikhtiyar biasanya itu 10 menit sebelum waktu subuh. Kenapa? Karena memang kebiasaannya Rasulullah kisaran sebelum datang waktu subuh ya biasanya beliau itu membaca kisaran 50 ayat. Tapi kan kadang-kadang kita mak sahur itu ya habis buat makan, habis makan peren, makan beres, ngopi. Gitu ya. Gitu tuh. Rasulullah kan enggak, isi dengan ibadah. Ya. Maka puasa itu as-shaumu fil lughati huwa al-imsak, menahan. Ini secara bahasa. Wal kaffu an kulli syai'in, yang menjaga dari segala sesuatu. Yuqalu liman sakata wa lam yatakallam. Puasa dulu itu disebutkan, dikatakan liman sakata, bagi orang yang diem, wa lam yatakallam, enggak ngomong. Disebut makanya orang yang diem enggak ngomong dia disebut shaim, orang yang puasa. Kalau Allah Ta'ala fi qissati Maryam, dalam kisahnya ibunda Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma,
Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih, sauma, puasa. Dalam hari ini ada dalam Quran surat Maryam ayat 26, yakni sontan, diem Pak. Ada puasa nggak ngomong. Kenapa? Daripada kita kadang-kadang ngomong kagak dantah. Ya, sekali ngomong nyakitin orang. Sekali ngomong kagak jelas. Ya, puasa deh. Namanya puasa bicara. Ya. Kenapa ya? Karena kadang-kadang ya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ya di dalam menjaga lisannya. Lisan kalau udah kepleset memang repot. Kalau kaki kepleset, kesleo, bawa dah ke SPAPT. Oh, SPAPT, spesialis ahli patah tulang. Ya. Tapi kalau udah lisan kepleset susah obatnya, Pak. Nggak ada tukang urutnya. Tuh. Makanya waqal wa yuqalu dikatakan somati syamsu. Somati syamsu sama halnya seperti matahari pun puasa. Matahari puasa, Pak. Kapan matahari puasa? Idza waqafat lizawal. Ketika dia itu tenggelam, puasa dia dari menyinari. Sama seperti wasamatil khailu, puasanya kuda, idza amsakat sa'anis sayr, ketika dia diam menahan untuk tidak berjalan. Ini pengertian puasa secara bahasa. Wa amma shaumu fi syar'i, adapun puasa menurut syariat yaitu disebutkan bahwa al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Puasa itu menahan diri dari tidak makan, menahan makan, wasyarabi wal jima', menahan minum, menahan jima'. Al-imsak an qada'i syahwah, menahan diri dari menunaikan syahwat. Itu puasa secara syariat. Wa huwa minal asma'il manqulati minal lughati ila syuru' ila syar'i binuqsan. Ini nama yang dipindahkan, diambil, dinukil dari bahasa secara syariat. Kemudian memberikan rekomendasi bulan itu imkan ru'yahnya dulu itu 2 derajat. Sekarang udah naik 3 derajat. Kemarin ya sekian berapa tahun yang lalu itu masih di ketinggian 2 derajat, itu bisa dilihat. Jadi kalau kita kepengen tahu puasa bareng apa lebaran bareng, sebenarnya lihat aja hasil hisabnya. Kalau hasil hisabnya udah, kalau sekarang kalau hasil hisabnya di atas 3 derajat bareng. Ya. Kalau hasil hisabnya di bawah 3 derajat itu udah dipastiin beda. Gitu. Ya. Ini keterkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadan. Ya. Sidang isbat ya tetap berjalan terus, ya. Sidang isbat tetap berjalan. Ya. Artinya ya yang pada akhirnya ya lana a'maluna lakum a'malukum, Pak. Ya, amalmu amalmu, amalku amalku. Sebenarnya hukmul amir zihabul khilaf. Apa itu hukmul amir zihabul khilaf? Kaidahnya begitu. Hukum yang sudah ditetapkan namanya sidang isbat, sidang penetapan. Kalau sudah ditetapkan oleh amir, zihabul khilaf, hilang tuh perbedaan.
ananiyahnya gugurin, keakuannya jangan ditonjolkan. Kan saya punya prinsip, singkirin. Hilang perbedaan. Ikut siapa? Tunduk kepada amir. Mestinya. Ya kembali ke lana akmaluna lakum akmalukum. Itu akhirnya. Ya. Jadi perbedaannya antara wujudul hilal sama imkanur ru'yah. Gitu. Kalau posisi bulagi itu ketinggiannya kalau sekarang ya direkomendasikan 3 derajat. Kalau ketinggiannya 3 derajat itu sudah dipastikan udah imkanur ru'yah, menduduki posisi bisa dilihat. Ya. Tapi di kalangan saudara kita secara rohni hitung secara hisab ya, lajnah falaknya kan ngitung juga. Pokoknya kalau 0,1 atau 0,001 derajat itu dianggap wujud dan tanggal 1 gitu ya. Pokoknya ada keyakinan itu, ada yang keyakinan yang 2 ya, termasuk di kalangan kita ya, pemerintah mengambil metode 2 ya, hisab iya, ru'yah juga iya, karena makna sumu li ru'yatihi wa afkiru li ru'yatihi itu diartikan melihat langsung ya ketinggian hilal itu. Makanya faman syahida minkum musyakro falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyakro bulan, dalam hal ini adalah hilal, puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari lain. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu kan menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah saja menghendakinya kemudahan, kok kita kadang-kadang yang mudah dipersulit. Selama masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kadang-kadang begitu tuh prinsip kita, ya Allah. Selama masih bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Jangan dibalik. Allah saja menghendaki kemudahan. Ibadah itu kan gampang apa susah, Pak? Gampang. Yang susah apa? Kemauan kita ya. Mau apa kagak? Ya, dipermudah. Ya, dari 5 rukun Islam aja dipermudah. Sholat dipermudah enggak? Permudah. Ya, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk mutajian tidur miring, nggak bisa miring mustalqiyan terlentang ya, terlentang gimana susah sholatnya, udah nundukin kepala bil ima irraksi, nundukin kepala. Nggak bisa juga bilang hatil basar dengan kedipan mata, nggak bisa juga, udah nggak bisa ngedip takbirin 4 kali, udah nggak bisa ngedip kan begitu. Artinya dalam puasa kita dibatasi. Wal aslu fi wujubihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Kewajibannya, asal kewajibannya ada dalam kitabullah, sunnah baginda Rasul, dan ijma' konsensus para ulama. Amal kitabu faqauluhu ta'ala, adapun kitabullah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam, kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana apa yang telah diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Termasuk kita ini tujuannya menjadi orang-orang yang takwa, menjalankan ibadah puasa. Tsumma bayyana madzalika syiyam, kemudian dijelaskan pula puasa itu dalam firman Allah, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi, bulan di mana unzila fihil Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, yang mana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda mana yang baik mana yang buruk. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, maka barang siapa syahidah, yang menyaksikan, yang menjumpai, minkumus syahra, dari kalian, asyahra, bulan itu, yaitu hilal. Makanya kan kalau mengawali puasa yang dicari hilal. Hilal mana nih, ngumpet kan gitu ya, masih ngumpet kayaknya. Itu sebenarnya kenapa kok ada orang yang puasa kok beda-beda harinya? Emang ayatnya beda? Sama Pak. Emang hadisnya lain? Sama. Yang dipakai ayatnya sama, hadisnya sama, kok beda-beda? Ada yang puasanya duluan, ada yang kadang-kadang lebarannya beda. Ya, siapa? Itu tuh emang hilal gara-garanya kan gitu. Ya salahin hilal. Ya. Yang berbeda itu bukan ayat ataupun hadisnya, yang berbeda prinsipnya aja sebenarnya. Ya, hadisnya sama. Ya, terkait dengan puasa, hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma 'alaikum fa akmilul iddah bi salasina yawman. Puasa ketika melihatnya. Lihat siapa? Hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka ketika melihatnya. Siapa yang dilihat? Hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata bi salasina yauman. Kalau terhalang, ya dari pandanganmu enggak tampak, enggak nongol di hilal, fa'akmilul iddah, sempurnain bilangan harinya menjadi 30 hari. Tuh, sama kan hadisnya? Sama. Yang dipakai ormas ini apa? Itu juga. Ormas ono, ya itu juga. Terus bedanya di mana? Bedanya memahami kata ru'yah. Ru'yatu bil ain, ru'yatu bil akli. Ada yang ru'yahnya dengan mata, ada ru'yah bimakna dengan akal. Itu ya, itu semua punya metodologi. Kalau masalah itu sama Pak, hasil hisabnya itu. Terus bedanya gimana? Ormas A ngitung, ya,
Ormas B ngitung juga. Semua ormas ngitung ada namanya lajnah falakiyah. Ya, lajnah falakiyah. Terus bedanya di mana? Bedanya di prinsip. Ada yang ru'yahnya ru'yah ya birro'yi, yaitu dengan mikir, yaitu menghitung. Ada yang menggunakan dua metode, ngitung juga, ru'yah bil ain juga. Gimana? Ada yang prinsipnya wujudul hilal. Wujudul hilal itu, oh hilal udah nampak. Melalui apa? Hitung-hitungan. Oh, ketinggian hilal di atas ufuk ini 0,1 derajat. Itu wujud, Pak. Dianggap wujudul hilal. Hilal udah nampak. Tapi kalau dilihat, belum, namanya belum imkanur ru'yah. Apa imkanur ru'yah? Itu bulan belum menduduki posisi bisa dilihat dengan mata telanjang ataupun dengan alat. Namanya imkanur ru'yah. Nah di sini bedanya mah di sini. Hadisnya mah sama. Bedanya prinsip wujudul hilal sama imkanur ru'yah aja. Biar kata 0,1 wujud, Pak. Biar kata belum imkanur ru'yah. Jadi masalah puasanya bareng itu bukan siapa menterinya, bukan. Ya, emang kok pas kemarin menterinya puasanya bareng, emang lembungan bareng, gitu ya. Gak ada ngaruhnya menterinya siapa, kayak gitu loh. Ya, karena prinsip ini masih terus dipegang masing-masing, gitu. Kemudian di kita Indonesia terkait dengan melihat sebenarnya kemauan kita yang susah. Wa amma sunnah, dan adapun keterkaitan dengan al-aslu biwujudihi syam, ketetapan asal ketetapan kewajiban puasa secara sunnah itu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadap keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini namanya ikrar. Ini syahadat. Makanya rukun Islam itu dibagi 2. Berapa? Rukun Islam berapa? 5. Bagi 2, ilmu matematika itu. Yang ngebagi udah Allah, Pak. Ini ya, berapa dibagi 2? 41. Ya, ini kan 5 nih. Ini dibagi 2, 41. Ini jadi kita aja kalau kita lihat udah ngebentuk nama Allah. Nama Allah. Ini rukun Islam 41. Orang nyebut, orang Jawa mau bilang catur tunggal. Sering juga disebut 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita enggak 4 sehat 5 waras. Sempurnanya di warung itu tuh ya, kenyang gitu kan. Mana ini dibagi 2 itu apa? Ada ikrar, ada fi'liyah. Ini ikrar nih, ini fi'liyah. Fi'liyah itu yang dikerjain, ini yang diikrarin dalam hati ya.
Ibaratnya apa? Sebagai pondasinya, pondasi dasar. Ibarat laksana seperti bangunan tadi itu. Pertama pondasi. Makanya disebut syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mana dulu yang dibangun? Pondasi. Kita ngebangun, iya bangun tembok dulu baru pondasi, Pak. Enggak. Pondasi dulu. Ya. Itu pondasi dikokohin. Makanya dakwahnya Rasulullah kan secara periode dibagi menjadi 2 periode. Ada Makkah, ada Madinah. Di Makkah itu untuk ngebangun pondasi 13 tahun. Ya, itu ngebangun pondasinya saja 13 tahun, Pak. Baru perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, haji selanjutnya. Itu sebelum hijrah. Ngebangun pondasi itu lebih lama. Kenapa? Biar kokoh. Pondasi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sama seperti keimanan kita nggak tampak, ya, nggak kelihatan, ada dalam hati kita. Makanya ikrar, ya, 1 ikrar, 4-nya fi'liyah, ya, 4-nya fi'liyah. Terus kemudian yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Orang dikatakan beriman gimana? Dia itu beriman. Lah kelihatan dari mana? No, ada tiangnya. Ya. Itu bangunan Islam tampak tuh kelihatan dari mana? Ada tiangnya. Wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Ya. Sholat. Makanya sholat itu man hafadhu ala sholawatil khamsi kanat lahu yaumal qiyamati nuron wa burhanan wa najatan. Orang yang ngejaga sholat 5 waktu itu ya kelak nanti sholat itu pada hari kiamat akan jadi nuron, cahaya, burhanan, jadi pembela, wanajatan, jadi penolong kita. Ya, sholat sebenarnya kemauan kita yang susah. Wa amma sunnah, dan adapun keterkaitan dengan al-aslu biwujubihi syam, ketetapan, asal ketetapan kewajiban puasa secara sunnah itu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadap keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini namanya ikrar. Ini syahadat. Makanya rukun Islam itu dibagi 2. Berapa? Rukun Islam berapa? 5. Bagi 2, ilmu matematika itu. Yang ngebagi udah Allah, Pak. Ini ya, berapa dibagi 2? 41. Ya, ini kan 5 nih. Ini dibagi 2, 41.
Ini jari kita aja kalau kita lihat udah ngebentuk nama Allah. Nama Allah. Ini rukun Islam 41. Orang nyebut, orang Jawa mau bilang catur tunggal. Sering juga disebut 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita nggak 4 sehat 5 wareg. Sempurnanya di wareg gitu tuh. Ya, kenyang gitu kan. Mana? Ini dibagi dua itu apa? Ada ikrar, ada fi'liyah. Ini ikrar nih. Ini fi'liyah. Fi'liyah itu yang dikerjain. Ini yang diikrarin dalam hati. Ya. Ibaratnya apa? Sebagai pondasinya, pondasi dasar. Ibarat laksana seperti bangunan tadi itu. Pertama pondasi. Makanya disebut syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mana dulu yang dibangun? Pondasi. Kita ngebangun, ya bangun tembok dulu baru pondasi, Pak. Enggak. Pondasi dulu. Ya. Itu pondasi dikokohin. Makanya dakwahnya Rasulullah kan secara periode dibagi menjadi 2 periode. Ada Makkah, ada Madinah. Di Makkah itu untuk ngebangun pondasi 13 tahun. Ya. Itu ngebangun pondasinya saja 13 tahun, Pak. Baru perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, haji selanjutnya. Itu sebelum hijrah. Ngebangun pondasi itu lebih lama. Kenapa? Biar kokoh. Pondasi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sama seperti keimanan kita nggak tampak. Ya, nggak kelihatan, ada dalam hati kita. Makanya ikrar. Ya. 1 ikrar, 4-nya fi'liyah. Ya, 4-nya fi'liyah. Terus kemudian yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Orang dikatakan beriman gimana? Dia itu beriman. Lah kelihatan dari mana? No, ada tiangnya. Ya. Itu bangunan Islam tampak tuh kelihatan dari mana? Ada tiangnya. Wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Ya. Sholat. Makanya sholat itu man hafadhu ala sholawatil khamsi kanat lahu yaumal qiyamati nuron wa burhanan wa najatan. Orang yang ngejaga sholat 5 waktu itu ya kelak nanti sholat itu pada hari kiamat akan jadi nuron, cahaya, burhanan jadi pembela, wanajatan jadi penolong kita. Ya, sholat. Karena di sini disebutnya ita zakat. Kalau runtutan di sini ya, secara redaksi dalam hadis riwayat akhrajahul Bukhari, Imam Bukhari termasuk Imam Muslim, ya, itu dalam Kitabul Iman menyebut redaksi yang kedua wa ita zakah. Karena dalam Quran itu ada ayat yang diturunkan bergandengan, ya. Itu ada 3 ayat yang diturunkan bergandengan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ati Allah, ya. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Terus anishkurli wal walidain. Ya, itu bergandengan. Ya. Berarti itu harus bergandengan. Sholat mampu gak zakat, itu gak diterima sholat. Gitu.
Maka disebutkan yang ketiga wa ita zakah, ya, menunaikan zakat. Itu udah lewat zakat kemarin babnya ya. Kemudian wal haji, pergi haji ke Baitullah bagian mampu kan macam-macam ya, mampu fisiknya, mampu niatnya, mampu hartanya. Ada orang yang mau, artinya kepengen banget berangkat haji. Duit ada, nggak sehat. Berangkat nggak. Ya duitnya ada, badannya sehat, artinya kagak. Ke Swiss nyampe Pak, ya, nyampe ke Singapura nyampe, ke Mekah kagak, ya, gitu. Artinya nggak mau, duit mah ada. Ini arti ada, kepengen banget badan sehat, duit orang ada, kan gitu. Nyampe kagak, nggak kita nih, ya. Ada kan Pak, duitnya ada kan? Ada. ya kurang banyak. Pokoknya yang mampu mah Allah gitu. Ya, tunggu aja gitu. Ya kita minta deh ya, biar bisa ya. Warzuqna ziyarat Makkah wal Madinah gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Haji tuh ke Baitullah. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai dah kita tuh ya puasa Ramadan itu sayang banget kalau enggak dalam kondisi uzur mah jangan sampai kagak puasa Pak. Ya. Orang Karang bilang mokel. Oh mokel tuh. Man akala fi nahari Ramadan bi ghairi uzrin amdan, ya, itu minal kabair. Orang yang makan di tengah hari bolong bulan Ramadan tanpa uzur sengaja itu masuk bagian daripada dosa besar. Kagak ada gantinya. Biar kata puasa 1 tahun penuh nggak buka-buka itu nggak bisa ngeganti puasa sehari yang kita tinggalin tanpa uzur di bulan Ramadan. Ya, kalau nggak uzur mah jangan gitu ya, jangan sampai kita buka. Gitu. Warwa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu wa ardhah fi hadits al-a'rab alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Ini diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu wa ardhah di dalam hadisnya al-A'rabi alladzi sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dari A'rabi. A'rabi itu ya orang Badui. Kita ya kadang ya bersyukur sama orang Badui yang sering nanya, kadang bertingkah, yang bisa jadi petunjuk buat kita. Ya. Yang orang Badui itu suku pedalaman, yang bertingkah, dia tahu-tahu kencing di pojok masjid, ya. Itu kan jadi hukum. Yang kemudian ya termasuk ngajarin kita itu apa orang lihat ada orang A'rabi lagi kencing, wah itu sahabat udah geram Pak. Kalau sekarang mau dikeroyok kali ya. Kata Rasulullah jangan, biarin dulu biar kerja habis dulu gitu. Kan gitu. Kalau dikagetin lari-lari dia Pak, kan gitu ngewer kemana-mana. Najisnya habisin dulu tuh biarin. Habis itu suruh ngambil air, saya nggak diguyur, ya suci. Nah gitu. Jadi itu jadi ilmu buat kita. Itu termasuk seorang A'rabi Badui yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil Islam.
keterkaitan dengan Islam. Ila angqala famaftaradallahu alayya min syaumin. Ya, itu keterkaitan dengan apakah Allah mewajibkan atasku puasa. Qala syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sempurna tuh kita bangunan Islamnya. 5, laksana seperti bangunan Islam kita. Ya, pondasinya ada. Pondasi gak kelihatan, itu pondasi keimanan kita. Orang beriman dikategorikan beriman, kita nggak melihat keimanan seseorang, tapi mampu kalau orang itu punya pondasi keimanan. Lihat dari mana? Ditampakkan tuh di fitrahnya. Oh, dia beriman. Lihatnya di mana? Dia sholat. Oh, dia beriman. Tahu dari mana? Dia bayar zakat. Dia beriman. Tampak dari mana? Dia puasa. Nah, puasa ini yang kagak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, Pak. Kita nggak tahu orang puasa atau enggak. Ya enggak. Kadang-kadang kumur-kumur masuk 3 keluar 2 ada. Gitu ya. Waduh, korupsi ini. Nah itu gitu, kita nggak tahu ya. Itu keterkaitan dengan puasa. Tampak tuh, oh iya pokoknya nggak dia sahur mau buka dah. Ya, puasa. Meskipun nggak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Ya, haji ke Baitullah. 2 kalimat syahadat laksana pondasi. Sholat laksana tiangnya. Puasa itu junnah, perisai laksana seperti temboknya. Kemudian jendela, pintu, zakat dan sedekahnya. Atap laksana seperti haji. Sempurna dah tuh. Dan saya belum mampu bakal haji. Ya, bagaimana? Gampang cari pahala yang bisa senilai dengan haji. Ya. Iya, naik bukan gua haji. Itu naik gua haji naik. Bukan naik haji, naik gua haji itu namanya. Amalannya gimana? Man sholat subha jamaah, sholat subuh berjamaah. Habis subuh jamaah yazkurullah ta'ala hatta yatlu asyams. Ya, sampai terbitnya matahari. Habis itu sholat rokaatain, ya, sholat 2 rakaat. Itu pakaan nama kahajjatin wa umratin tamatin. Itu laksana seperti menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Ya, tuh kalau pagi itu apakah diisi dengan zikir, tilawah Quran, muzakaratul ain, ya, sampai datangnya waktu syuruk sholat 2 rakaat. Ya, itu habis subuh. Kalau kita nggak umpama pegawainya rada siangan, jangan beranjak, udah selesaiin dulu. Kadang-kadang habis subuh udah kagak sampah nyari nasi uduk, gitu. Ya, ngopi, gitu. Ya, kita cari itu kalau kepengen dapat pahala haji dan umroh. Nah, kita gapai dah tuh, dapat dah tuh. Biar ada atapnya gitu ya, biar dapat atap. Ya sekali dapat gitu kan, sekali dapat. Ya itu kan kita laksanakan istiqomah lah ya. Itu apa sebulan sekali gitu kan. Ini kadang-kadang seumur hidup sekali. Nah itu. Kiranya Bu Haji aja. Dipikirnya caranya Bu Haji doang ya. Aduh ya Allah. Satu. Lanjut. Ijma.
Ijma itu konsensus, yaitu kesepakatan. La ikhtilaf bainal ummati fi wujubi. Ini enggak ada ikhtilaf. Semuanya sepakat keterkaitan dengan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Faqala Anas radhiyallahu anhu wa ardah. Anas bin Malik ia berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah berkata, summiya bizalik. Kenapa kok disebut namanya Ramadan? Li'annahu yarmadud dzunub. Ramadan itu ngebakar dosa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau puasa itu ngebakar dosa. Ya. Kemudian jangan kita katakan Ramadan, apa namanya? Ja'a Ramadan. Telah datang Ramadan. Kenapa disebutkan dalam riwayat la taqulu ja'a Ramadan? Jangan engkau katakan telah datang Ramadan, fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala. Karena Ramadan itu nama di antara nama-namanya Allah. Tapi katakanlah walakin qulu ja'a syahrul Ramadan. Telah datang bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua untuk menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.